Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Andre Madani dalam Bingkai Ramadan. Perkataan yang baik adalah mencerminkan perbuatan terpuji untuk seseorang dan dapat meninggikan hati derajat manusia. Lalu, bagaimanakah kita agar kelihatan gaul dalam tongkrongan tanpa berkata kasar dan menjadi contoh suri tauladan yang baik untuk teman-teman? Untuk itu kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam Bingkai Ramadan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar, Uja? Alhamdulillah bikhair. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Uja. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Amin, amin, Uja. Amin, Uja. Oh ya, Uja, saya ingin bertanya nih, Uja. Bagaimana sih seseorang harus bijak berbicara? Atau apakah ada nih rambu-rambu dalam Islam yang harus kita taati dalam berbicara, Uja? Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Bagi kita yang Allah berikan kesehatan, keafiatan, jadi sedikit saya ingin sebagai pengantar, sehat itu segala anggota fisik berfungsi sebagaimana mestinya. Afiat itu dibuat untuk tunduk taat kepada Allah Ta'ala. Berarti kalau Allah hari ini memberikan kita bisa berbicara, afiatkan, buatlah pembicaraan itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Tentunya kalau ditanya rambu-rambunya, perkataan yang benar, perkataan yang baik, tidak menggunjing, tidak mengolok-ngolok, tidak memperkatakan perkataan yang buruk kepada orang, memanggil dengan gelar yang buruk kepada orang. Makanya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah mengatakan di dalam ayat suci Al-Quran bahwasanya pintu hidayah itu bisa ditempuh dari 3. 1 perkataan, 2 pendengaran, yang ketiga itu hati. Tetapi orang juga bisa sengsara kalau dengan 3 potensi ini tidak dimanfaatkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan nanti neraka jahanam itu banyak kami masukkan golongan orang yang sudah kuberikan hatinya nggak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayatku, mata tidak dipergunakannya untuk melihat ayat-ayat tanda kebesaranku, telinga, kemudian anggota tubuh yang lain, ya, perkataan, perbuatan. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak, balahum adall, bahkan lebih sesat, ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka berkatalah yang benar atau banyak diam saja. Itu dia. Ya, Uja, lalu bagaimana nih, Uja, kita bisa menjaga value diri kita di tengah-tengah tongkrongan kita nih? Apalagi kan tongkrongan pasti banyak nih kata-kata yang menyeliwer atau menyelempang yang sering kita dengar nih, Uja. Itu bagaimana, Uja? Mantap. Pertama juga yang harus kita beri pemahaman kepada anak-anak muda di luar sana, atau kita memang hidup ini kalau tidak ada candanya atau humorisnya kaku ya. Tapi nggak juga kita menghalalkan segala cara membuat nuansa itu menjadi pecah atau akrab. Tentunya punya adab. Makanya kan Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Dari A sampai Z semua pernah dicontoh oleh Rasulullah SAW. Rasulullah nggak pernah kita dengar ada memanggil orang dengan perkataan yang buruk seperti itu. Bahkan di zaman Rasulullah pernah ada seseorang yang memanggil dengan perkataan yang nggak enak di telinga Rasulullah. Rasulullah suruh minta maaf. Kau jumpai dia, kau minta maaf. Nah, ini lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran. Ini kata Allah, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, ya, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Jadi kalau ada orang yang mengolok-olok, jangan balas olok-olok. Kemudian jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok
ngolok. Janganlah kamu saling mencela satu dengan yang lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Panggillah dengan gelar-gelar yang baik. Makanya kalau saya sering sama kawan, Pak Haji, ya saya belum haji, itu doa. Begitu. Iya, lalu Uja kemudian bagaimana nih hubungan antara kualitas iman seseorang dengan dia berbicara nih Uja? Sangat erat kaitannya. Karena sesuatu yang keluar dari lidah kita, dari mulut kita itu biasanya cerminan dari hatinya, walaupun tak semua. Ya, walaupun tidak semua. Nah, sering kita dengar perkataan saya saja yang seperti ini, hati saya juga nggak seperti ini. Itu biasanya sesuatu yang harus kita luruskan sebenarnya, karena apa-apa yang kita ucapkan itu biasanya cerminan dari hati kita. Makanya setiap mengucapkan sesuatu harus difikirkan dahulu dampaknya apa, kemudian diresapi dulu. Makanya kalau kesalahan khilaf kita, dosa kita kepada Allah, kita cukup beristighfar, tidak mengulangi, kemudian diganti dengan sesuatu yang lebih baik, itu cukup. Tetapi kalau sudah bergantung kepada insan, kepada manusia, kepada makhluk, kita harus minta maaf dan keridhaannya. Makanya oleh karenanya janganlah kita suka kali menyakiti hati orang lain. Janganlah perkataan kita ini lebih tajam daripada pedang yang melukai orang. Gitu juga ketika ada seorang ibu ditanya, adakah sesuatu yang paling menyakitkan ketika melahirkan seorang anak? Ada. Apa? Kan melahirkan sakit tuh kan. Apa? Ketika aku dibentak oleh anak yang kulahirkan. Maka oleh karenanya perkataan perbuatan kita itu suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbuatlah, berkatalah yang baik-baik saja. Ya. Terima kasih Uja. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uja. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.